Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri, mata kuliah Perancangan Sistem Kerja kelas A. Dan tepatnya di sini kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengukuran waktu kerja tidak langsung secara metode work factor. Dimana anggota dari kelompok 5 yaitu ada saya sendiri, Rekanung kita, NPM 20067, terus ada Frederick Ronaldo, NPM 20048, dan Rahul Rahman Adam, NPM 20068, dan Aditya Aditya, NPM 20070. Di sini kami membuat proses pembuatan meja dengan metode work factor. Selanjutnya diberikan tabel proses pembuatan alas meja dengan deskripsi elemen kerja sebagai berikut. Yang pertama ada menjangkau papan kayu sejauh 20 inci dengan analisa gerakannya A20D, di mana A ini adalah arm dan 20 adalah jarak yang ditempuh atau jarak yang diambil 20 inci, dan D adalah definite factor. Nah, di sini kita akan lihat waktunya dalam work factor, yaitu ada 80. Di sini work factornya yang satu dan jaraknya 20 inci, dan ditarik garis dan didapatkan angka 80 work factor. Dan 8 angka work factor ini, satu work factor sama dengan 0,001 atau 10 pangkat min 4. Dan didapatkan waktu menitnya yaitu 0,008. Yang selanjutnya ada yang memegang papan kayu yaitu 0,5 F1, dimana 0,5 ini sebagai pemegangnya dan F adalah finger atau tangan itu jari, dan 1 adalah jumlahnya. Dan di sini dapat dilihat pada tabel faktor berikut. Nah, ini yang finger hand, dan 16 ini merupakan 1 dan tadi adalah setengah, jadi bagi 2 yaitu 0,8. Dan selanjutnya kita membawa papan kayu ke tempat kerja sejauh 20 inch. Ini sama dengan yang pertama yaitu A20D dengan definite stop. Nah, hasilnya 0,08. Dan meletakkan papan kayu di atas kerja F1B, dengan F adalah finger 1 dan B adalah tempat yang dituju dengan ini yaitu 23, dan didapatkan waktunya 0,0023. Dan selanjutnya adalah menjangkau spidol dan menggaris antar gaji dari box sejauh 10 inci. Garis gerakannya A10D. Dapat dilihat dengan tabel berikut. A10 inci adalah 61 dikali 10 pangkat min 4, yaitu 0,0061. Kita memegang spidol, penggaris, dan gergaji 0,5 F1 sama seperti memegang papan kayu yaitu 0,008. Selanjutnya adalah membawa spidol, penggaris, dan gergaji menuju kayu yang akan dipotong sejauh 10 inch. Sama seperti menjangkau yaitu A10D dengan waktu gerakannya 0,0061. Selanjutnya melepas gergaji 0,5 F1 sama seperti memegang yaitu 0,008 menit. Dan selanjutnya adalah menempatkan spidol dan penggaris di atas papan kayu yaitu F1SD. Sini dapat dilihat pada tabel work factor 2 yaitu sebesar 29. Dan dikali 10 pangkat min 4 yaitu 0,0029. Dan selanjutnya menggoreskan spidol dengan penggaris untuk membuat ukuran alas meja 1D. Dan dapat dilihat pada tabel faktor 2 yaitu 23, dan dikali 0,001 yaitu 0,0023. Terus selanjutnya yaitu melepas spidol dan penggaris. Analisa gerakannya 0,51 seperti tadi 0,008 menit. Dan selanjutnya memegang gergaji sama 0,5 F1 dengan waktu menitnya 0,008.
Dan selanjutnya adalah menempatkan gergaji pada papan kayu yang telah diukur S1 SD. Sama seperti tadi, yaitu 29 ada tabel log tersebut, dan dikalikan 0,001 yaitu 0,0029. Dan selanjutnya memberikan gesekan pada kayu dengan gergaji membuat alur awal, yaitu A1 PD dengan A arm 1 dan PD yaitu garis stop. Nah ini yang 34 ini, karena kenapa ini kedua ya, ini ada dua gerakan yang dilakukan pada proses kerja tersebut, dan dikalikan 0,001 jadi 0,034, dan sama menggerakkan gergaji ke depan belakang secara berulang A1 PD dengan waktunya 0,034. Dan selanjutnya membawa spidol penggaris dan gergaji ke box sejauh 10 inci A10D sama seperti tadi, yaitu 61, dan dikali 10 pangkat min 4 yaitu 0,061. Selanjutnya meletakkan spidol penggaris dan gergaji pada box yaitu X1P sama seperti tadi 0,023. Dan yang selanjutnya melepas spidol penggaris dan gergaji 0,5 F1 dengan waktunya seperti tadi 0,008 menit. Dan yang terakhir menggerakkan tangan penggaris ke kayu jauh 10 inch yaitu A10D dengan waktu menitnya 0,0061. Nah di total dari tabel 1 proses pembuatan alat Smith yaitu 0,0647 menit. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada di tabel 2 ada proses pembuatan kaki meja. Yang pertama di sini ada menjangkau kayu sejauh 20 inch dan analisa gerakannya ada A20D. Kita lihat pada tabel faktor 1 di sini 80 lalu dikali oleh 10 pangkat min 4. Ini dilihat waktunya menjadi 0,008. Selanjutnya di sini ada proses memegang kayu yang kedua, yaitu ada analisa gerakan 0,5 F1. Kita lihat di menu tabel faktor 2 di sini. Nah, setelah itu kita kali dengan 10 kali 10 pangkat min 4. Setelah itu kita kembali lagi dan mendapatkan hasil 0,0008. Selanjutnya di sini ada membawa kayu ke tempat kerja sejauh 20 inch. Untuk analisa gerakannya sama yang pertama, yaitu A20D dan menghasilkan waktu 0,008. Yang keempat di sini ada meletakkan kayu di atas tempat kerja. Analisa gerakannya ada F1P. Kita lihat di tabel faktor 2. Di sini mendapatkan nilai 23 dikali 10 pangkat min 4. Nah, setelah itu jadi hasilnya waktunya 0,0023. Selanjutnya di sini ada langkah menjangkau spidol, penggaris dan gergaji dari blok sejauh 10 inch. Ini ada analisa gerakannya A10D. Kita lihat pada tabel faktor 1. Di sini mendapatkan hasil 61 dikali 10 pangkat min 4. Nah, di sini menghasilkan waktu 0,0061. Selanjutnya di sini ada memegang spidol, penggaris dan gergaji. Analisa gerakannya 0,5 F1. Nah, di sini juga menghasilkan waktu 0,0008. Selanjutnya di sini ada membawa spidol, penggaris dan gergaji menuju kayu yang akan dipotong sejauh 10 inch. Analisa gerakannya A10D sama seperti yang tadi dan menghasilkan waktu 0,0061. Nah, selanjutnya ada melepaskan gergaji. Di sini ada analisa gerakannya 0,5 F1 dan menghasilkan waktu 0,0008. Selanjutnya di sini ada menempatkan spidol dan penggaris di atas papan kayu. Menghasilkan analisa gerakan F1 SD. Oke, kita lihat dulu. Kita faktor 2. Ini menghasilkan 23 kali 10 pangkat min 4. Nah, di sini hasilnya 0,0029. Yang terakhir itu menggariskan spidol dengan penggaris untuk membuat ukuran kaki kerja. Nah, di sini hasilnya menjadi 23 kali 10 min 4.
jadi hasil dari waktunya 0,0023. Kemudian di sini ada melepaskan spidol dan penggaris, analisa gerakannya 0,5 F1, sama seperti tadi, yaitu waktunya 0,0008. Selanjutnya ada memegang gergaji, sama analisa gerakannya 0,5 F1 dengan waktu 0,0008. Nah, di sini langkah selanjutnya menempatkan gergaji pada papan kayu yang telah diukur, analisa gerakannya F1 SD sama seperti tadi. Nah, kita lihat lagi pada tabel faktor 2, di sini mendapatkan hasil 29 kali 10 pangkat min 4. Nah, menghasilkan waktu 0,0029. Di sini selanjutnya memberikan gesekan pada kayu dengan gergaji untuk membuat alur awal gergaji. Analisa gerakannya A1PD. Kita lihat pada tabel work factor 1. Di sini menghasilkan hasil 34 kali 10 pangkat min 4. Nah, di sini hasilnya waktunya 0,0034. Untuk selanjutnya ada menggerakkan gergaji ke depan dan belakang secara berulang sampai kayu terpotong. Analisa gerakannya yaitu A1PD sama dengan menghasilkan waktu 0,0034. Selanjutnya ada membawa spidol, penggaris, dan gergaji kembali ke blok sejauh 10 inch. Analisa gerakannya A10D. Kita lihat pada tabel work factor 1, di sini menghasilkan waktu 61 kali 10 pangkat min 4. Oke, di sini menghasilkan waktu 0,0061 menit. Ini selanjutnya ada meletakkan spidol, penggaris, dan gergaji pada box, menghasilkan analisa gerakan F1P. Kita lihat pada tabel work factor 2, menghasilkan waktu 23 kali 10 pangkat min 4. Nah, di sini dan jadi hasilnya waktunya 0,023 menit. Selanjutnya di sini ada melepas spidol, penggaris, dan gergaji. Analisa gerakannya 0,5 F1 sama seperti tadi, waktunya 0,0008. Dan selanjutnya yang terakhir ada menggerakkan tangan kembali ke kayu sejauh 10 inch dengan analisa gerakannya A10D sama seperti tadi dan menghasilkan waktu 0,0061 menit. Untuk totalnya dari proses pembuatan kaki meja yaitu menghasilkan waktu 0,0647 menit. Selanjutnya akan jelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tabel ketiga, yaitu proses perakitan dengan deskripsi elemen kerja. Yang pertama, menjangkau palu dan paku di dalam box sejauh 10 inci dengan analisa gerakan A10D. Tabel faktor 1 menghasilkan 61 kali 10 pangkat min 4 hingga waktu 0,0061. Yang kedua ada memegang palu dan paku dengan analisa gerakan 0,5 F1 menghasilkan waktu 0,0008 menit. Yang ketiga ada membawa palu dan paku menuju alas meja dan kaki meja sejauh 10 inci dengan analisa gerakan A10D sama seperti tadi menghasilkan waktu dengan 0,0061 menit. Yang keempat ada menempatkan palu dan paku pada sisi alas meja dengan kaki meja dengan analisa gerakan F1SD. Langsung ke tabel work factor 2, hasilkan 29 kan 10 pangkat min 4 dengan waktu 0,0029 menit. Selanjutnya ada memberikan paku pukulan menggunakan palu sampai alas meja dan kaki meja tersambung dengan analisa gerakan A1PD. Hasilkan waktu ke tabel faktor 1 menghasilkan 34 kali 10 pangkat min 4 dengan waktu 0,0034 menit. Selanjutnya ada menempatkan palu dan paku kembali pada sisi lain alas meja dengan analisa gerakan F1D menghasilkan waktu 0,0023 menit.
Selanjutnya ada memberikan paku pukulan sekali lagi menggunakan palu sampai alas meja dan kaki meja tersambung dengan analisa gerakan A1 PD sama seperti tadi dengan waktu 0,03 menit, 34 menit. Selanjutnya ada membawa palu kembali ke dalam box sejauh 10 inci dengan analisa gerakan A10D. Menghasilkan 61 dikali 10 pangkat 4 dengan waktu 0,0061 menit. Selanjutnya yang 9 ada meletakkan palu pada box dengan analisa gerakan X1P atau faktor 2, hasilkan 23 dikali 10 pangkat 4 dengan waktu 0,0023 menit. Selanjutnya ada melepaskan palu dengan analisa gerakan 0,51 0,5 F1 dengan waktu 0,0008 menit. Selanjutnya ada menggerakkan tangan kembali ke meja yang telah dirangkai sejauh 10 inci dengan analisa gerakan A10D dengan waktu 0,0061 menit. Hingga total, ada next. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, untuk selanjutnya adalah tabel 4 yaitu proses finishing. Dengan elemen kerja yang pertama yaitu menjangkau cat, vernis, kuas, dan alat pembuka cat di dalam box jauh 10 inci. Dengan analisa gerakannya A10D, di mana A ini adalah arm, 10 adalah jauh 10 inci, dan dia adalah unit stop. Yang kita lihat ke tabel vektor pertama, yang didapatkan angka 61 dan kali 10 makan 4 dan menghasilkan 0,0061 menit. Hasilnya ada memegang cat vernis, kuas, dan alat pembuka cat. Dengan analisa gerakannya 0,5 F1. Hasilnya di sini kita ke tabel vektor 2, itu menghasilkan sini ada 16 dan karena 0,5 dibagi 2 maka hasilnya 8 dan dikali 10 pangkat 4. Maka hasilnya adalah 0,008. Dan selanjutnya membawa cat vernis, kuas, dan alat pembuka cat menuju meja sejauh 10 inch dengan analisa gerakan seperti menjangkau yaitu A10D dan waktu yang sama yaitu 0,0061. Dan selanjutnya ada melepas kuas 0,5 F1 sama seperti memegang dengan waktunya yaitu 0,008. Dan selanjutnya menempatkan alat pembuka cat pada tutup kaleng cat vernis dengan analisa gerakannya F1SD, di mana F ini adalah pinggir atau kiri dan S ini tempat yang telah ditentukan dan B adalah unit stop. Dan kita tabel faktor 2 yaitu 29 dan dikali 10 pangkat 4. Maka dihasilkan waktunya 0,0029 menit. Membuka tutup kaleng cat menggunakan alat pembuka cat dengan analisa gerakannya F1D. Yang kita ke vektor 2 itu ditentukan 23 dan dikalikan 10 pangkat 4 dan ketemu 0,0023. Nah, selanjutnya melepaskan alat pembuka cat yaitu 0,5 F1 dengan analisa gerakannya dan waktunya sama seperti yang memegang dan melepas yaitu 0,0008 menit. Yang selanjutnya yaitu memegang kuas sama seperti melepas alat pembuka cat yaitu 0,51 dengan waktu menitnya yaitu 0,0008 menit. Selanjutnya menempatkan kuas pada cat vernis sama seperti menempatkan alat pembuka cat yaitu F1SD dengan analisa gerakannya dan waktunya sama yaitu 0,0021. Yang selanjutnya mengoleskan kuas pada meja sampai semua bagian rata dengan analisa gerakannya A1PD, di mana A ini adalah arm, A1 adalah cara yang dijangkau dan B ini tempat yang konsisten atau yang dijangkau dan dia adalah unit stop. Dan tabel faktor 2 dengan angka 34 dan ini adalah terdapat 2 gerakan. Maka di sini yang diambil adalah vektor yang 2 dan dikali 10 pangkat 4 maka hasilnya 0,013. Dan selanjutnya yaitu melepas kuas dengan analisa gerakan 0,5 F1 seperti yang melepas tadi yaitu 0,008 menit.
dan selanjutnya telah mengarahkan tutup cat pada cat furnish. Dengan analisa gerakannya yaitu F1ST, tabel operator kedua yang ditentukan yaitu 29 dikali 10 pangkat min 4, yaitu didapatkan hasil 0,0029 menit. Dan selanjutnya memegang kuas dan alat pemecah dengan analisa gerakannya 0,5 F1 dengan waktu menitnya yaitu 0,008 menit. Dan selanjutnya membawa cat furnish, kuas dan alat pembuka cat kembali ke box sejauh 10 inci dengan analisa gerakannya yaitu A 10B, yaitu A adalah am, 10 adalah jarak yang ditempuh dan D adalah stop. Yang kita vektor 1 mendapatkan nilai 61 dikali 10 pangkat 4, yaitu 0,0061 menit. Dan selanjutnya meneletakkan cat furnish, kuas dan alat pembuka cat ke dalam box dengan analisa gerakannya F1B, tetap vektor 2 dan tentukan angkanya yaitu 23 dikali 10 pangkat 4, yaitu didapatkan hasil 0,0023. Dan yang terakhir yaitu melepaskan cat furnish, kuas dan alat pembuka cat dengan analisa gerakannya 0,5 F1 dan waktunya sama seperti melepas kuas yaitu 0,008 menit, sehingga total yang didapatkan pada tabel 4 proses finishing yaitu 0,0406 menit. Selanjutnya dilanjutkan saya. Selanjutnya menentukan waktu standar. Diketahui satu work factor sama dengan 0,001 menit sama dengan 1,67 kali 10 pangkat min 6 jam dengan total waktu proses pembuatan alas meja yaitu 0,0647 menit sama dengan 0,001078 jam dan total waktu proses pembuatan kaki meja yaitu 0,0647 menit sama dengan 0,001078 jam dengan total waktu proses perakitan meja 0,0403 menit sama dengan 0,00672 jam dengan total waktu proses finishing meja 0,0406 menit sama dengan 0,00677 jam dengan waktu standar yaitu total proses pembuatan alis meja ditambah total proses pembuatan kaki meja ditambah total proses perakitan meja ditambah total proses finishing meja dan mendapatkan hasil 0,03505 jam per unit. Next. Untuk output standarnya 1 per WB sama dengan 1 per 0,03505 sama dengan 28 unit per jam. Kesimpulan, jadi waktu standar yang dibutuhkan pekerja untuk membuat satu unit produk meja adalah 0,03505 jam dan output standar yang bisa dihasilkan seorang pekerja dalam waktu 1 jam adalah 28 unit produk meja. Baiklah, sekian dari kelompok kami tentang proses kerja, pengamatan waktu proses kerja secara tidak langsung menggunakan metode work factor. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.